Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أنت تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وغمومنا ونسألك استقامة يا رب. Amin. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang besar ini harus kita syukuri. Tentunya di antara nikmat yang besar tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal saleh dan meningkatkan keimanan seseorang. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap paginya. Beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para ahlul Quran, sahibul Allah, insyaallah kita akan belajar di dalam manzumah Hidayatus Sibyan fi Tajwid Sa'id ibn Sa'ad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah kita telah membahas beberapa bait. Yang pertama kita nama atau judul nazam ini. Jadi kalau kita ingin tahu dari mana asal usul pembuatan nama ini, maka beliau sendirilah yang menyebutkan di dalam nazamnya sebagaimana yang beliau katakan, samaituhu hidayatus sibyani. Samaituhu hidayatus sibyani. Ya. Kemudian kita sudah melanjutkan bab yang berikutnya, ya, yaitu bab ahkamut tanwin wa nunis sakinah. Bab ahkamut tanwin wa nunis sakinah. Apa yang beliau katakan, ahkamut tanwin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu, bahwa tanwin atau nun sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah maka ada 5 hukum tubayyanu yang dijelaskan, bahwa apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah maka ada 5 hukum. Sebagian para ulama menyebutkan hanya 4 hukum saja. Nah, kalau 5 hukum ini sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, bahwa Syekh Sa'id atau penulisnya menyebutkan 5 hukum dengan memecahkan idgham, dengan memecahkan idgham. Hukum pertama
halqi. Yang kedua beliau menyebutkan tentang idgham. Nah, idgham ini sebagian para ulama hanya menyebutkan idgham saja, ya, tidak membaginya. Tapi Syekh Sa'id beliau menyebutkan bahwa idgham tetap terbagi menjadi dua dan terhitung sebagai hukum dari nun sukun atau tanwin, yaitu idgham bi ghunnah dan idgham bi ghairi ghunnah atau idgham bila ghunnah. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada iqlab atau qalb. Kemudian yang kelima yaitu ikhfa yang insyaallah kita akan sebutkan pada kesempatan malam kali ini. Taib, para ahlul Quran, para asatidzah dan ustazat rahimakumullahu jami'an, apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman, apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'id, ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa akhfiyanna 'inda baqil ahrufi jumlatuha 25 fa'rifi. Ana ulang sekali lagi. Wa akhfiyanna 'inda baqil ahrufi jumlatuha 25 fa'rifi. Ini insyaallah tidak ada kata yang asing yang perlu kita jelaskan dan sangat jelas apa yang beliau sebutkan ini. Kata beliau, dan ikhfakanlah pada sisa-sisa huruf dari huruf-huruf hijaiyah, yang mana jumlah huruf tersebut berjumlah 15 huruf. Fa'rifi, maka ketahuilah. Tayyib. Jadi, hukum yang kelima dari nun sukun atau tanwin adalah apa itu al-ikhfa? Secara bahasa, ikhfa adalah as-satru, yaitu pembatas, ya, atau penuh ikhfa. Ikhfa adalah an-nutqu bi sifatin bainal idghami wal idghami a'arin 'anit tashdidi ma'a baqa'il ghunnah fil harfil awwal. Ana ulang sekali lagi. Apa itu ikhfa? An-nutqu bi sifatin bainal idghari wal idgham 'arin 'anit tashdid ma'a baqa'il ghunnah fil harfil awwal. Ya. Bahwa ikhfa adalah mengucapkan suatu huruf yang mana huruf tersebut diucapkan di antara sifat izhar dan idgham. Bagaimana sifat izhar? A'arin. Bagaimana sifat idgham? Beliau sebutkan a'arin 'anit tasydid, yaitu dengan menjelaskan tasydid. Ya. Maka pada saat ikhfa jangan sampai kita menjelaskannya layaknya idgham. Jadi a'arin 'anit tasydid. Ya. Terlepas dari yang namanya kita mentasydidkan huruf. Nah, bagaimana izhar? Yaitu dengan kita memberikan ghunnah, dengan kita menjelaskan huruf tersebut dengan betul-betul jelas. Jangan sampai kita berikan ghunnah. Tapi ikhfa apa? Ma'a baqa'il ghunnah fil harfil awal. Yaitu yang disertai dengan ghunnah pada huruf yang pertama. Jadi di antara sifat izhar dan idgham, kita ketahui bersama kalau idgham dimasukkan. Kita ketahui juga bahwa izhar yaitu dengan kita menjelaskannya, jangan sampai kita memasukkannya. Maka ikhfa itu di antara keduanya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ
Ingat, ikhfa sifatnya di antara idgham dan izhar. Tidak kita idghamkan misalnya uzila, uzila misalnya. Atau kita izharkan walladzina yu'minuna bima unzila, unzila. Ini juga salah. Tapi tidak seperti izhar, tidak seperti idgham di antara keduanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzil. Nah, begitu. Itu yang disebut dengan ikhfa. Ya. Maka bagaimana pengucapan ikhfa yang benar? Ya, nanti kita akan sebutkan insyaallah taala. Nah, kemudian ada berapa jumlah huruf ikhfa? Jumlah hurufnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'id, ya, ada 15. Jumlatuha khamsatu ashrin fa'rifi. Nah, disebutkan oleh Syekh Sulaiman di dalam manzumah Tuhfatul Atfal bahwa beliau mengumpulkan 15 huruf ikhfa itu di dalam suatu rumus yang mana semua huruf-hurufnya tersebut berada di setiap awal kata di dalam lafaz ini. Beliau menyebutkan apa? Tib, sif, za sana, kam syakhsun qasama, dum tayyiban, zid fi tuqan, da' zalima. Ini adalah rumus huruf-huruf ikhfa. Rumus huruf-huruf ikhfa yang mana setiap hurufnya berada di awal-awal kata di dalam rumus ini. Kita coba sebutkan satu persatu apa yang beliau katakan. Sif, huruf sad, za, zal, sana, sa. Ada 3 ya. Kam, kaf, jada, jim, syakhsun, shin, qad, qaf, sama, sin, dum, dal, tayyiban, ta, zid, zai, fi, huruf fa, tuqan, ta, da', huruf dad, zalima. Maka huruf dha ini adalah 5 huruf ikhfa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kalau mudahnya adalah semua huruf dari seluruh huruf hijaiyah selain huruf-huruf izhar, huruf idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah, dan selain huruf iqlab, maka sisanya itu adalah huruf-huruf ikhfa. Baik. Sekarang kita akan sebutkan bagaimana cara pengucapan ikhfa yang tepat. Baik. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah kita mempersiapkan mulut pada makhraj berikutnya. Dengan kekuatan tekanan yang berbeda. Anda ulang sekali lagi. Langkah yang pertama adalah mempersiapkan mulut pada makhraj berikutnya. Jadi misal kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, itu di situ ada huruf nun bertemu dengan zal yang hukumnya adalah ikhfa. Nah, maka langkah yang pertama, kalau pengen ikhfa kita itu benar, kenapa? Karena ikhfa ini merupakan masalah yang besar di kalangan masyarakat, khususnya para penghafal Al-Quran. Ya, jadi banyak sebagian para penghafal Al-Quran atau para pembaca Al-Quran, mereka tidak bisa mengucapkan ikhfa yang benar. Nah, seringkali mereka terjatuh pada mengidghamkannya. Contoh yang salah, a'anzartahum, a'anzartahum.
jadi ditempelkan layaknya idgham. Atau mungkin sebagian ada yang mengizharkannya. Kenapa? Karena disangkanya itu bukan ikhfa. Nah, maka langkah ini semoga membantu kita semua di dalam pengucapan ikhfa yang benar. Yang pertama tadi apa? Menyiapkan mulut pada makhraj berikutnya. Misal, tadi kita lihat setelah huruf nun adalah huruf dzal. Maka yang harus kita lakukan, kita siap-siap ke huruf dzal. Ingat, siap-siap bukan langsung masuk ke huruf dzal. Jadi contohnya, bukan an, lidahnya langsung kita tempelkan ke dzal. Ini salah. Tapi kita siap-siap. Kalau misalnya zal, lidahnya kita majukan di gigi, maka siap-siap berarti sebelumnya, di belakangnya. Jangan sampai di depannya. Contoh misalnya, أأنذرتهم أأن Nah, jadi jangan langsung masuk tapi disiapkan. Kemudian yang berikutnya mengalirkan suara dari khayshum, dari rongga hidung. Tatkala kita menyiapkan, maka keluarlah suara dari rongga hidung ini sehingga terjadinya gunnah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan bersamaan ya suara akan keluar dari rongga mulut dan rongga hidung. Kenapa? Karena di rongga mulut itu ada renggang sedikit sehingga mengeluarkan suara dari rongga hidung. Ya. Ini adalah pengucapan ikhfa yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya, kita ambil contoh yang lain misalnya wa mimma razaqnahum yun. Nah, nun bertemu dengan fa. Nun bertemu dengan fa. Hukumnya adalah ikhfa. Maka kita lihat tadi caranya adalah menyiapkan huruf setelahnya. Jadi jangan sampai yumfiqun yum ini salah, tapi mendekati yunfiqun begitu. Ini adalah ikhfa yang benar. Baik. Mungkin bisa berikan contoh ya dari para peserta. Ana minta 2 contoh dari peserta pengucapan ikhfa yang benar. Dan perlu kita garis bawahi bersama bahwa ikhfa itu setelahnya. Kalau setelahnya tebal, maka kita baca tebal. Kalau misal setelahnya huruf-huruf isti'la, misal contoh soffan soffa. Jadi sod tanwin bertemu dengan sod, maka harus dibaca tebal. Soffan, bukan soffan soffa, tapi soffan soffa. Nah, itu ya, dan silakan Anda minta contoh 2 dari peserta. Silakan lambaikan tangan. Halo Ustaz. Na'am, na'am, tafadhal. Nama antum siapa? Ana Rustam, Sidoarjo. Masya Allah, marhaban Ustaz. Iya. Tanwin bertemu dengan ca. Na'am, coba. Jannatil. Oke, saya ulang ya. Jannatil tajri. Na'am, sahih, sahih Ustaz. Jannatin tajri. Itu adalah ikhfa nun sukun tanwin bertemu dengan harfu ta. Masya Allah, sahih Ustaz. Ada yang lain?
Tekan yang ini juga. In kuntum. Ulang lagi Ustaz. In kuntum. Anda mau ambil contoh yang mana Ustaz? Nun sukun bertemu dengan kaf In atau nun kuntum. bertemu dengan ta? Yang dua-duanya, Ustaz. Oh, yang kaf. نعم صحيح Ustaz صحيح. Nah, Baik. Nah, ini juga Ana akan jelaskan, Ana akan tambahkan beberapa faedah ya, pada ikhfa ini. Yang pertama, ikhfa kalau kita tinjau dari sisi makhrajnya itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah martabatul a'la. Tingkatan yang paling tinggi adalah ikhfa yang akrab. Yaitu ada dari 15 huruf ikhfa, ya, 15 huruf hijaiyah yang dihukumi ikhfa, ternyata ada 3 huruf yang derajatnya disebut dengan aqrab, yang paling dekat, yaitu pada huruf ta, dal, dan to. Ta, dal, dan to. Yang kedua, tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah ini ada huruf-huruf yang jauh dari makhrajnya nun. Kalau tadi yang dekat dengan yang paling dekat dengan makhrajnya nun. Ya. Kalau ini yang paling jauh yang disebut dengan ab'ad. Kalau tadi aqrab, kalau ini namanya ab'ad. Ab'ad itu adalah huruf-huruf yang jauh dari huruf nun. Itu ada 2 huruf, qaf dan kaf. Nah, yang ketiga itu adalah tingkatan yang pertengahan. Kalau tadi yang pertama yang aqrab, yang paling dekat, yang kedua ab'ad, yang paling jauh dari huruf nun, terakhir adalah tawassut, pertengahan, atau awsat, pertengahan. Ini sisa dari huruf yang 2 tadi. Kalau tadi huruf yang aqrab itu ada 3, dal, ta, dan to, maka huruf yang ab'ad itu ada 2, qaf dan kaf. Maka selain dari itu 10 hurufnya adalah huruf-huruf yang awsat. Nah, pertanyaannya, kenapa tujuan atau apa tujuan dari pembagian seperti ini? Tujuannya adalah agar kalau huruf-huruf yang dekat, dal dan to, agar kita jangan buru-buru masuk langsung pada hurufnya. Saking dekatnya makhraj dengan nun. Contoh tadi misalnya, in kuntum, kuntum. Nah, jangan sampai langsung kita tempel. Tetap dia harus dihukumi ikhfa. Kuntum, kuntum, bukan kuntum. Jelas ya? Nah, yang kedua, alasannya adalah agar kita menempelkan sempurna pada huruf qaf dan kaf. Kenapa? Karena jauhnya makhraj. Harus ditempel secara sempurna dengan intibaqus syafatain. Contohnya misalnya in kuntum, beda suara. Qaf dan kaf ada makhrajnya jauh dari makhrajnya jauh dari huruf nun. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, yang terakhir tawassut adalah berarti kita bisa lebih siap ya, agar jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu ditempelkan.
Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah penjelasan dari ikhfa dan semoga semuanya dapat dipahami insyaallah ta'ala. Tapi kita lanjutkan. Ini pembahasan tentang ghunnah. Pembahasan tentang ghunnah. Apa yang beliau katakan? Wa ghunnatun qad awjabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Beliau mengatakan dan ghunnahkan qad awjabuha abada yang telah diwajibkan oleh para ulama, yaitu dengan cara mendengungkan huruf mim dan nun yang apabila dia keduanya bertasydid. Ana ulang sekali lagi. Wa ghunnatun qad awjabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Dan para ulama telah mewajibkan untuk mendengungkan huruf mim dan nun selamanya, abada selamanya apabila keduanya ditasydidkan, idza ma syuddida. Nah, sekarang kita sebelum masuk pada contohnya, kita harus tahu dulu apa definisi dari ghunnah. Ghunnah secara bahasa adalah sautun yakhruju minal khayshum, suara yang keluar dari rongga hidung. Adapun menurut istilah tajwid, apa itu ghunnah? Yaitu sautun aghan lazizun murakkabun fi jismi nun wal mim, ya. Atau ala jismai nun wal mim. Ada ulang sekali lagi, menurut istilah tajwid, apa itu ghunnah? Sautun aghan lazizun murakkabun ala jismai atau ala jismai harfai an nun wal mim. Itu dengan adanya dengung ini, maka bacaan Al-Quran kita akan semakin indah. Dan kebanyakan kita juga bisa memberikan irama tatkala bertemu dengan yang namanya dengung ini, ghunnah. Nah, dengan adanya ghunnah ini, maka bacaan Al-Quran itu semakin indah. Yang disebutkan definisinya oleh para ulama, bahwa ghunnah adalah suara yang enak yang terjadi pada nun dan mim. Ya. Jadi, kenapa hanya pada nun dan mim? Karena dua huruf ini keluar dari khayshum. Maksudnya keluar dari khayshum. Contoh misalnya, amma, inna. Ya, insyaallah mudah ya. Inilah dua huruf ghunnah. Dan kita harus menggunnahkannya. Jangan sampai kita membaca dengan izhar. Contoh misalnya, amma yatasaalun anin naba'il azim, anin naba'il azim. Seakan-akan tidak ada gunnah di situ. Yang harus kita lakukan, bahwa para ulama sudah memperingatkan bahwa wajib hukumnya kita menjelaskan gunnah pada huruf nun dan mim, khususnya pada saat bertasydid. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada patokan gunnah pada nun dan mim yang bertasydid? Apakah ada patokan pada gunnah dan pada gunnah nun dan mim yang bertasydid? Nah, apakah dua harakat sebagaimana yang telah masyhur di kalangan kita, atau 3 harakat misalnya, atau 4 harakat, ya, atau seterusnya, bahkan sampai ada yang melebihkan 10 harakat misalnya. Nah, maka para ulama memberikan kaidah, dan yang pertama kita harus lakukan adalah kita garis bawahi bahwa para ulama
menyebutkan bahwa panjangnya gunnah nun dan mim yang bertasydid ini tidak ada dalilnya. Allah taala a'lam. Kalaupun ada, sampai sekarang kami belum menemukannya di buku-buku tajwid para ulama terdahulu. Ya. Tapi para ulama membuat kaidah tentang gunnah ini, bahwa gunnah tidak panjangnya 2 harakat, tapi tergantung kondisinya. Ya. Apa kaidah disebutkan oleh para ulama, yaitu fal gunnah bahwa gunnah itu, pengen tahu takaran gunnah, maka dengarkan para ulama yang mutqin bacaannya, mutalaqan 'anil a'immah, yaitu dengan cara bertalaqi dari para ulama, para imam. Yubbatu bil musyafahah, diaplikasikan dengan cara bertatap muka dengan guru. Ingat, Al-Quran diambil bukan dengan teori, tapi Al-Quran diambil dengan musyafah, bertatap muka langsung dengan gurunya. Zamanuhu yatanasabu ma'a sur'atil qira'ah. Zaman gunnah itu menyesuaikan kecepatan bacaan kita. Jadi kita mengetahui bersama bahwa bacaan itu terbagi menjadi 3. Ada namanya hadr, bacaan cepat. Ada namanya tadwir, bacaan sedang. Ada namanya tahqiq, bacaan pelan. Nah, maka gunnah ini kita katakan menyesuaikan bacaan kita. Bukan dihitung jari 2 harakat atau 3 harakat. Ingat ini, bahwa gunnah harus diambil dengan cara bertalaqi dari para ulama. Tidak boleh kita mengatakan bahwa panjang gunnah itu 2 harakat. Karena setiap dari kita pasti membaca gunnah lebih dari 2 harakat. Karena memang demikianlah penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Kita lanjutkan. Jelas insyaallah ya ini. Apa yang dikatakan Syekh Sa'id ibn Sa'ad rahimahullah rahmatan wasi'ah, wal mimu in taskun ladal ba tukhtafa nahwu i'tasim billahi talqa syarafa. Dan mim sukun, ya, apabila bertemu dengan huruf ba yang setelahnya huruf ba, ya. Contohnya adalah i'tasim billah. I'tasim billah. Ya, ini contoh apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, nun sukun, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka hukumnya adalah ikhfa. Hukumnya adalah ikhfa. Sebagaimana beliau sebutkan, kita ulang sekali lagi. Wal mimu in taskun ladal ba tukhtafa. Apabila mim sukun setelahnya huruf ba, maka diikhfakan. Contohnya adalah i'tasim billah. I'tasim billah. Mim sukun bertemu dengan ba. Nah, jadi pada bait yang ke-11 ini perlu kita ketahui bersama, beliau menyebutkan hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Kalau bait sebelumnya beliau menjelaskan tentang gunnah pada nun dan mim yang bertasydid. Baik. Kemudian apa maksud dari talqa syarafa? Jadi beliau ini melanjutkan makna dari ayat ini. Tapi bukan dari Al-Quran ya. Beliau hanya melanjutkan biar artinya itu sempurna. Karena ayat ini kan artinya i'tasim billah. Ya. Sambunglah ya pada Allah talqa syarafa, maka akan mendapatkan kemuliaan. Nah, jadi ini ayat aslinya di dalam Al-Quran adalah i'tasim billah. I'tasim billah. Tapi talqa syarafa ini hanya tambahan yang beliau sebutkan untuk menyempurnakan makna saja.
menggunakan makna saja. Ada contoh yang lain. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Ini dibaca ikhfa atau kita sebut dengan ikhfa syafawi, yaitu mim bertemu dengan ba. Mim bertemu dengan ba. Nah, para ulama berpendapat bahwa ada yang mengatakan ini cara membacanya ada dua. Pendapat yang pertama yaitu dengan intibaqus syafataini, yaitu dengan merapatkan kedua bibir min ghairi kazzin, dengan tanpa kita sampai mengkerutkan bibir kita. Contoh yang salah, i'tasim billah. Ini salah. Yang benar adalah cukup kita rapatkan bibirnya. I'tasim billah. Atau pendapat yang kedua, atau mazhab yang kedua adalah dengan cara furjah. Apa itu furjah? Yaitu memberikan celah pada kedua bibir, celahnya itu sepanjang atau selebar sehelai kertas. Contoh, misalnya, i'tasim billah atau tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Kedua pendapat ini sama-sama dikuatkan, tapi kami merujuk kepada pendapat yang pertama, yaitu dengan intibaqus syafataini, yaitu dengan merapatkan kedua bibir. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas insyaallah ya. Baik, mungkin sebagian dari peserta ingin memberikan contoh yang lain pada ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ada yang mau coba? Ustaz. Mimba di. Nah, kalau mim ba'di itu nun sukun Ustaz, bertemu dengan ba, ini hukumnya iqlab. Sekarang kita masuk pada ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan ba. Ada yang mencoba? Halo Ustaz. Halo Ustaz. Basirum bil ibad. Basirum bil ibad. Sahih. Masya Allah. Tanwin itu dhammatain bertemu dengan ba. Ini juga dihukumi dengan, ini hukumnya bukan mim sebenarnya Ustaz. Gitu. Nah, Hukumnya apa Ustaz? ini hukumnya idgham bi ghunnah. Non sukun ini kenapa ya? Jazakallahu Ustaz. Waiyakum. Halo Ustaz. Na'am. Allah. وما هم بخارجين. Baru yang disebut dengan ikhfa syafawi. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma hum bi kharijina. Mim sukun bertemu dengan ba. Atau contoh yang lain, wa ma hum bi mu'minin.
wa ma hum bimu'minin. Nah, ini juga hukumnya adalah ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Baik, ya, insyaallah jelas ya. Nah, jadi jangan sampai kita salah menghukumi ya. Karena kadangkala kita terkecoh juga antara nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Atau tadi contoh juga kadangkala kita terkecoh pada iqlab misalnya. Nah, kalau iqlab memang merubah nun menjadi mim ya, karena memang dia ya qalab. Baik, kita lanjutkan ya para asatidzah dan ustadzat rahimakumullah. Nah, ini masih pada penjelasan mim sukun. Ya. Kita ketahui bersama bahwa mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 3 hukum. Hukum yang pertama adalah ikhfa syafawi yang sudah kita bahas pada bait yang ke-11. Nah, kemudian pada bait yang ke-12 ini Syekh Sa'id Ibn Sa'ad rahimahullah menyebutkan hukum yang kedua dan yang ketiga dari mim sukun. Apa yang beliau katakan? Wadghim ma'al ghunnati 'inda misliha. Dan idghamkanlah yang disertai dengan ghunnah, ma'al ghunnah yang disertai dengan ghunnah 'inda misliha, apabila huruf mim yang sukun bertemu dengan huruf yang semisalnya. Maksudnya apa? Mim bertemu dengan mim. Nah, maka hukum yang kedua ini adalah idgham mimi atau idgham mislain atau idgham shaghir. Ini penamaan pada hukum ini. Ada yang bilang idgham mimi boleh. Kalau ada yang mengatakan idgham mislain karena memang 2 huruf yang sama juga boleh. Kalau misalnya ada yang bilang idgham shaghir juga boleh. Ya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Intinya kata beliau, hukum yang kedua pada mim sukun adalah idgham mimi atau idgham mislain. Ya. Yaitu apabila mim sukun bertemu dengan mim yang semisalnya. Tapi mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharakat tentu. Kalau mim sukun sama mim sukun nggak akan terjadi hukum. Ya, karena tidak akan terjadi hukum kalau ketemu 2 sukun. Ya. Tapi harus diantara salah satunya berharakat. Baik. Nah, ini adalah hukum yang kedua. Contohnya, lahum ma yasha'un. Lahum ma yasha'un. Mim bertemu dengan mim. Nah, harus dibaca idgham yang disertai dengan ghunnah. Kemudian beliau melanjutkan, ya, hukum yang ketiga, wadhhir atau wadhhir lada baqil hurufi kulliha, dan jelaskanlah ya, atau izharkanlah apabila huruf mim sukun bertemu dengan seluruh sisa huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Jadi kalau mim sukun bertemu dengan selain huruf ba dan mim, maka dihukumi izhar syafawi. Izhar syafawi. Ya, jelas insyaallah ya. Banyak ya contohnya. Contohnya banyak. Nah, kalau contoh tadi misalnya pada idgham mimi atau mislain, fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Mim bertemu dengan mim juga. Tapi kalau contoh izhar syafawi, Masya Allah sangat banyak. Misal contoh, in kuntum ta'lamun.
kuntum ta. Mim bertemu dengan ta, ya maka dihukumi izhar syafawi, yaitu dengan kita mengizharkannya, jangan sampai kita idghamkan atau kita ikhfakan. Nah, kita lanjutkan ya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'id, wahris 'ala al-izhar 'inda al-fa'i wal wawi wahdhar da'iya li-ikhfa'i. Ini peringatan pada bab mim sukun, khususnya pada izhar syafawi. Kita ulang sekali lagi apa yang beliau katakan. Wahris 'ala al-izhar 'inda al-fa'i wal wawi wahdhar da'iya li-ikhfa'i. Dan bersungguh-sungguhlah ya, 'ala al-izhar, dalam mengizharkan apabila mim sukun bertemu dengan fa dan waw. Kata beliau, bersungguh-sungguhlah dalam mengizharkan apabila mim sukun bertemu dengan fa dan waw. Wahdhar, dan hindarilah atau hati-hatilah. Da'iya li-ikhfa'i, ya, kita terjerumus ke dalam ikhfa. Nah, ini para asatidzah dan ustazat, peringatan ini banyak disebutkan oleh sebagian para ulama, juga disebutkan oleh Syekh Sulaiman di dalam Manzumah Tuhfatul Atfal, dan juga Al-Imam Ibnul Jazari juga beliau memberikan peringatan yang sama. Nah, kenapa? Karena kebanyakan kita apabila mim sukun bertemu dengan huruf waw atau bertemu dengan huruf fa, seringkali kita mengikhfakannya. Padahal sudah jelas hukumnya adalah izhar. Nah, kadang-kadang kita tahu teorinya, tapi prakteknya kita nggak sadar ternyata kita salah. Nah, contoh misalnya di surah Al-Fatihah yang sering terjadi, ghairil maghdubi alaihim wala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seringkali pada mim sukun bertemu dengan waw kita mengikhfakannya. Contoh, ghairil maghdubi alaihim wala. Nah, jadi kita monyongkan wawnya dengan kita masukkan mimnya juga. Yang benar adalah kita harus menjelaskan mimnya. Alaihim wala. Jangan alaihim wala. Ya. Seakan-akan ada ikhfa pada waw. Begitu juga jangan sampai kita mengikhfakan pada fa, juga sama. Ya. Contohnya misalnya wahum fil akhirah. Jangan sampai kita baca wahum fil akhirah, tapi wahum fil akhirati. Jelas insyaallah. Nah, maka ini harus kita perhatikan betul-betul, jangan sampai kita terjatuh di dalam kesalahan dua huruf ini. Kenapa demikian? Kenapa bisa terjadi salah? Kenapa? Karena waw satu makhraj dengan mim dan fa berdekatan makhrajnya dengan mim, sehingga seringkali kita mengikhfakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, insyaallah ta'ala temuan kita pada malam kali ini kita cukupkan. Ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada idgham mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Ya.
Maka pada bait yang ke-13 ini adalah bait yang terakhir yang menjelaskan tentang mim sukun. Wallahu ta'ala a'lam. Asta'fu minkum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik.